Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali pada saat ini marilah kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul kebiasaan. Ayat Alkitab yang terdapat di dalam Roma 7 ayat yang ke-15 dikatakan demikian, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci itulah yang aku perbuat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami, karena kami siap untuk mendengar, mengimani, dan melakukannya. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa melihat hal yang buruk dari kebiasaan-kebiasaan tersebut dan tidak bisa merasa bersalah untuk melakukannya. Kita menganggap hal itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Ya, kebiasaan buruk adalah persoalan yang rumit. Karena apa? Yang pertama, kita tidak mudah untuk mengenali atau untuk mendeteksinya, padahal yang namanya kebiasaan adalah sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan karena sudah menjadi bagian dari diri kita. Yang kedua, sulit untuk mengubahnya. Walaupun kita berhasil mendeteksi sebuah kebiasaan buruk dan ingin mengubahnya, bukan berarti itu merupakan persoalan yang sudah selesai. Persoalan justru baru dimulai. Mengubah sebuah kebiasaan-kebiasaan buruk untuk menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik itu memakan waktu yang lama, penuh dengan perjuangan yang berat, dan tentunya ada kemauan yang keras. Belum lagi konflik internal yang kita alami. Saudara-saudara, di satu pihak kita ingin berubah, namun di pihak lain ada rasa berat hati, ada rasa sayang untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini telah melekat. Konflik internal mengubah kebiasaan buruk seperti ini juga diakui oleh Rasul Paulus yang menulis di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci itulah yang aku perbuat. Saudara-saudara, konflik internal hanya dapat dimenangkan ketika kita berserah, ketika kita bersedia mengalah, ketika kita tidak mengandalkan kemauan kita dan kemampuan secara pribadi, tetapi sebaliknya dengan rendah hati, dengan tulus ikhlas, mau mendengar dan menerima serta mengikuti suara Tuhan, maka kita akan bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk di dalam hidup dan kehidupan kita. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci itulah yang aku perbuat. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami semua. Kami ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kami ingin menyerahkan hidup kami ini supaya senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Kami dimampukan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kami lakukan. Tetapi kami ingin
melakukan apa yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah Tuhan doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.